Halo semuanya, selamat pagi. Pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama aku Nazwa Mahdaniyah Firdaus, bisa dipanggil Nazwa. Di video kali ini, aku akan membahas tentang materi belajar dan pembelajaran. Belajar adalah proses individu yang berujung pada perubahan perilaku, sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Sedangkan pembelajaran adalah kegiatan terstruktur dan sistematis yang melibatkan interaksi antara pendidik, peserta didik dalam proses belajar. Contoh belajar dan pembelajaran di kehidupan sehari-hari adalah bayi yang belajar untuk berdiri, seorang anak yang membantu orang tua, guru yang sedang menjelaskan terhadap murid, dan adanya kegiatan observasi lapangan. Belajar adalah suatu proses yang dilakukan oleh setiap individu untuk mendapatkan perubahan tingkah laku, pengetahuan, keterampilan, juga sikap dan nilai dari berbagai materi yang telah dipelajari. Ciri-ciri belajar yang pertama, durasi, yang kedua, interaksi sosial, yang ketiga, perubahan tingkah laku. Faktor yang mempengaruhi ada faktor internal dan faktor eksternal. Pembelajaran adalah proses interaksi antara peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar dalam suatu lingkungan belajar yang bertujuan untuk membentuk peserta didik memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap baru. Di sini peranlah guru sangatlah penting dalam dunia pembelajaran. Peran guru adalah guru sebagai organisator, guru sebagai pengajar, guru sebagai fasilitator, guru sebagai mediator, dan guru sebagai evaluator. Tidak hanya guru yang memiliki peran yang aktif dalam pembelajaran, peserta didik juga memiliki peran yang sangat penting dalam pembelajaran, yaitu menjadi peserta didik yang aktif bertanya di kelas saat ada materi yang tidak dipahami. Proses pembelajaran, seorang guru harus mempunyai tujuan yang ingin dicapai pada akhir pembelajaran. Tujuan ini dibedakan menjadi dua bagian, yaitu tujuan instruksional umum dan tujuan instruksional khusus. Tujuan instruksional umum adalah tujuan pembelajaran yang bersifat umum dan luas, berfungsi memberikan arah dan fokus yang jelas bagi peserta didik. Contohnya seperti merancang kurikulum dan mengatur strategi. Tujuan instruksional khusus adalah tujuan pembelajaran yang dibuat untuk menciptakan perilaku yang harus diajarkan dan tidak harus diajarkan, agar tujuan ini dapat dibuat lebih spesifik dan dapat dinilai tingkat pencapaiannya. Contohnya seperti kemampuan untuk menuliskan kalimat perintah, mengalihkan pecahan persepuluhan, atau menerjemahkan bacaan bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia. Dalam proses pembelajaran sangat perlu untuk memunculkan motivasi siswa. Hal ini dapat dilakukan dengan mudah dengan cara guru memberikan apresiasi dan nilai tambahan saat ada peserta didik yang bisa menjawab pertanyaan guru. Prinsip motivasi adalah pondasi. Sekarang mari kita lihat bagaimana kerangka kerja taksonomi Bloom membantu guru menyusun langkah-langkah konkret untuk mencapai dan mengevaluasi hasil pembelajaran yang didorong oleh motivasi tersebut. Tingkatan pada taksonomi Bloom diantaranya mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, dan menciptakan. Jika taksonomi belum memberi kita tujuan pembelajaran, maka metode seperti ceramah, tanya jawab, diskusi adalah cara kita mencapainya. Contoh dari metode ceramah yaitu guru menjelaskan di depan para murid, tanya jawab yaitu guru menunjuk seorang murid untuk menjawab pertanyaan yang ada di papan tulis, dan diskusi adalah peserta didik berdiskusi dengan teman kelompoknya. Metode pembelajaran lainnya adalah problem-based learning, diskusi kelompok, dan praktikum sederhana. Yang pertama, PBL adalah model pembelajaran di mana siswa dihadapkan pada masalah dunia nyata yang relevan, kemudian mereka bekerja sama untuk mencari solusi. Tujuannya untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis, pemecahan masalah, dan belajar mandiri. Contohnya, jika di suatu lingkungan terdapat banyak sekali sampah plastik kering, siswa bisa memanfaatkan sampah plastik kering tersebut dengan cara eco-brick. Yang kedua, diskusi kelompok. Diskusi kelompok adalah metode atau teknik pembelajaran yang sering digunakan dalam PBL atau model lainnya. Ini melibatkan interaksi antar siswa untuk bertukar ide, berbagi pengetahuan, dan macam pemahaman kolektif tentang suatu topik atau masalah. Yang ketiga adalah praktikum sederhana. Praktikum sederhana adalah metode atau kegiatan pembelajaran yang berfokus pada pengalaman langsung.
hands-on learning, di mana siswa melakukan percobaan untuk kegiatan praktis berskala kecil untuk mengamati fenomena. PBL, praktikum, dan diskusi kelompok adalah inti dari pedagogi yang baik. Namun, pengajaran modern tidak bisa lepas dari konten yang mendalam dan teknologi yang relevan. Ketika tiga elemen penting ini, konten, pedagogi, dan teknologi bertemu, pendidik mendapatkan formula pengajaran yang paling kuat saat ini. Formula itu dikenal sebagai TPEK. TPEK adalah singkatan dari Technological, Pedagogical, and Content Knowledge. Komponen utama TPEK yang pertama, pengetahuan teknologi. Pengetahuan tentang berbagai teknologi mulai dari perangkat keras, perangkat lunak, hingga platform pembelajaran digital seperti Learning Management System. Yang kedua, pengetahuan pedagogi. Pengetahuan guru tentang metode dan praktik pengajaran yang efektif. Yang ketiga, pengetahuan konten. Pengetahuan guru tentang materi pelajaran yang akan diajarkan. Terima kasih bagi yang mendengar dan juga menyimak. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan bicara maupun tulisan. Sampai jumpa.